Bisa teman-teman lihat ya, di sini berhasil di ACC sebesar Rp820.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat, karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Dan akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi teman-teman, karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, dengan mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Dan semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair terbaru di tahun 2022 ini. Tentunya aplikasi tersebut adalah aplikasi yang masih bersifat ilegal. Nah, namun sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan ya dalam kesempatan video kali ini. Nah, di sini teman-teman, untuk poin pertama kalian harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian ya. Dan kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Dan terakhir yang ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Untuk poin pertama tadi, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian ya, seperti nanti di bagian kontak, kemudian penyimpanan ataupun di ruang memori, kemudian pesan, kotak masuk, serta kemudian nanti di telepon. Usahakan ya teman-teman nanti menggunakan data-data yang fake, jangan sampai teman-teman nanti menggunakan data-data yang real. Sebab seperti ini teman-teman, jika kalian menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, malahan yang ada nanti data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu, harap teman-temanku nanti ya usahakan jangan sampai menggunakan data-data yang real. Kemudian untuk poin kedua adalah poin yang sangat penting, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK.
Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair ya, alangkah baiknya kalian pinjamlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Contohnya seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar, ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan teman-teman karena memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi jika teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK dan tidak gagal bayar, maka nanti pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun, bagi teman-teman yang tidak memiliki rawatan di OJK satupun ya, maka sudah saya pastikan, mau berapa kali pun Anda meminjam dan juga mau seberapa banyak aplikasi yang sudah teman-teman coba, jika kalian tidak memiliki rawatan, maka sudah dipastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Dari kemarin banyak sekali ya dari teman-teman yang masih saja autol pada saat melakukan peminjaman. Itu disebabkan karena teman-teman itu tidak memperhatikan edukasi ataupun poin-poin penting yang saya berikan dalam setiap videonya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru ya dalam melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jadi jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan terlalu terburu-buru. Dikarenakan seperti ini teman-teman, biasanya ya setelah nanti di ACC ya hanya bisa dicairkan dengan jumlah pinjamannya Rp600.000 dan juga tenor selama 7 hari serta bunga sangat tinggi sekali. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya sebelum melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Saya memberikan edukasi seperti ini ya karena banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih, hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan oleh pihak DC hingga dibikin malu, hingga akhirnya ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu teman-teman, harap dikondisikan sebaik mungkin, jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita harus lebih pintar lagi teman-teman di dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita namun data-data kita aman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik, jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian dengan baik dan benar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk di aplikasi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini teman-teman, yaitu aplikasi yang bernama di sini ada Kredit Digital ini teman-teman. Nah, untuk aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di Google Play Store karena untuk di aplikasi ini sudah tersedia ya. Dan sedikit info teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat galbay dipersilakan karena untuk di aplikasi ini tentunya aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya pinjamlah uang ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, namun sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini teman-temannya mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Nah, bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi ini mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi dan juga telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh ya di sini untuk di bagian kontak. Teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian nanti untuk di bagian penyimpanan ya, harap teman-teman amankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun video-video pribadi kalian. Serta di bagian telepon teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara tersebut untuk mengantisipasi ya teman-teman agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Kredit Digital ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Kredit Digital. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu yang tentang aplikasi yang satu ini.
Nah, untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman yaitu sebesar 20 juta rupiah lebih. Dengan jangka waktu pinjamannya 91 hari. Nah, sedikit info ya teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal ataupun aplikasi beranak yang dimana di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik di sini untuk bisa mendapatkan ya limit dari aplikasi kredit digital, kalian bisa klik saja mulai pinjam. Nah, maka nanti di halaman pertama kalian akan diarahkan untuk tahap verifikasi wajah. Jadi harap teman-teman sesuaikan saja, jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan. Nah, di sini teman-teman, pada proses penguploadan foto KTP usahakan jangan sampai blur ataupun pecah ya. Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik, jangan sampai blur ataupun pecah. Nah, maka nanti akan secara otomatis teman-temannya nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terdeteksi. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka nanti teman-teman di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi pernikahan dan juga 2 informasi kontak darurat. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan ya. Dan di sini teman-teman untuk di pengisian 2 informasi kontak darurat, kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan bagi kalian nanti yang sudah bersuami istri untuk di hubungan yang pertama kalian istilah yang pasangan, agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman kalian tinggal sesuaikan saja dan usahakan ya, kalian harus memiliki akun bank pribadi. Karena jika teman-teman tidak memiliki akun bank, kalian belum bisa ya meminjam dalam aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jika teman-teman belum memiliki akun bank, alangkah baiknya ya kalian membuat terlebih dahulu akun bank di tempat terdekat kalian. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja simpan. Nah, maka nanti akan secara otomatis teman-teman ya, selamat data Anda telah berhasil diverifikasi dalam 2 menit. Pencairan akan meningkat hingga 99%. Nah, jadi teman-teman bisa kalian lihat ya, di sini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman yaitu sebesar Rp3.600.000 dengan tanggal pembayarannya tanggal 20 bulan 10 2022 dengan tenor selama 7 hari dan biaya admin sebesar Rp1.368.000. Di sini ada 2 produk ya teman-teman yang berhasil saya pinjam, yaitu pinjaman Do dan juga model kami. Dengan masing-masing pinjamannya Rp1.800.000. Nah, oke teman-teman, bisa kalian klik saja terima pinjaman. Nah, maka di sini akan secara otomatis ya teman-teman kita disuruh mengkonfirmasikan lagi. Nah, kemudian di sini selamat dalam tahap verifikasi ataupun teman-teman data-data berhasil ya diproses oleh pihak analis maupun pihak peminjam ini. Dan biasanya teman-teman dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu ya kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi harap dipastikan teman-temannya smartphone dalam keadaan aktif karena untuk di aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jika data-data teman-teman akurat, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.